Halo Sobat Learner, kembali lagi kita akan membahas soal terbaru TIU CPNS 2003 untuk persiapan tahun 2024. Nah, kita lihat di soal nomor 1 ini ada kalimat tabel terdiri dari garis, kolom, dan baris. Nah, kalimat tersebut setara dengan apakah yang A, pelajar terdiri dari sekolah, buku, dan pensil, atau B, lampu terdiri dari kabel, listrik, dan cahaya, atau C, musik terdiri dari melodi, ritme, dan tempo, atau D, rumah terdiri dari dapur, kamar tidur, dan halaman, atau yang gitar terdiri dari suara, senar, dan stick. Nah, kalau kita lihat bentuk soal nomor 1 ini adalah bentuk soal terbaru baik CPNS 2023 maupun 2021 kemarin. Nah, untuk analogi dibuatkan dalam bentuk kalimat seperti ini, kemudian kita cari manakah di antara pilihan A sampai E yang sesuai dengan pola kalimat yang diberikan pada soalnya. Kalau kita lihat di soal ada kalimat tabel terdiri dari garis, kolom, dan baris, yang berarti bahwa tabel itu tersusun atau terbentuk dari garis dan kolom serta baris. Nah, mana juga yang pola sama seperti itu? Apakah yang A, pelajar terdiri dari sekolah, buku, dan pensil? Apakah belajar itu terdiri dari sekolah, buku, dan pensil? Tidak ya, karena belajar itu sekolah, buku, dan pensil tidak menunjukkan bagian atau belajar tersusun dari sekolah, buku, dan pensil itu. Jadi pilihan A kurang tepat. Nah, kita lihat yang B. Lampu terdiri dari kabel, listrik, dan cahaya. Apakah lampu terdiri dari kabel, listrik, dan cahaya? Juga tidak, karena lampu tidak tersusun atau struktur lampu tidak terbentuk dari itu. Atau yang D, rumah terdiri dari dapur, kamar tidur, dan halaman. Rumah tidak tersusun atau tidak terbentuk dari dapur, kamar tidur, maupun halaman. Tapi dapur, kamar tidur, dan halaman itu adalah bagian daripada rumah. Nah, kita lihat yang gitar terdiri dari suara, senar, dan stick. Nah, manakah pilihan yang tepat? Nah, kita lihat di sini tentu yang tepat adalah yang C. Musik terdiri dari melodi, ritme, dan tempo. Karena untuk membentuk tabel maka terdiri dari garis, kolom, dan baris, maka sama atau setara dengan pilihan yang C, yakni musik terdiri dari melodi, ritme, dan tempo. Artinya musik itu, bagian dari musik itu terdiri dari melodi, ritme, dan tempo. Kita lihat di soal nomor 2, di sini ada kalimat hubungan objek pada kalimat Ibu Nani memasak di dapur menggunakan panci dan wajan. Nah, manakah kalimat yang setara dengan pernyataan tersebut? Apakah pilihan A, Ibu membersihkan rumah dengan mengepel dan menyapu? Kemudian B, Ayah mencangkul sawah dengan menggunakan sekop dan cangkul? Kemudian C, nilai ujian digunakan sebagai tolak ukur untuk membuktikan tingkat pemahaman siswa? Atau D, mengukur satuan panjang dengan menggunakan meteran dan penggaris? Atau E, Tony melukis di garasi menggunakan pensil warna dan krayon? Nah, jika kita lihat pernyataan yang diberikan soal bahwa ada kalimat Ibu Nani memasak di dapur menggunakan panci dan wajan. Artinya, ibu sebagai subjek menggunakan objeknya apa? Itu panci dan wajan untuk memasak. Jadi ada alat yang digunakan untuk memasak. Jadi alat itu fungsinya apa dan itu sesuai dengan apa yang ada di objek soalnya ya. Berarti ini berkaitan dengan fungsi alatnya, itu yang menjadi kata kunci. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, ibu membersihkan rumah dengan mengepel dan menyapu. Apakah mengepel dan menyapu, apakah membersihkan rumah itu menggunakan mengepel dan menyapu? Tentu bukan ya, karena mengepel dan menyapu itu adalah bagian dari kata kerja. Karena yang dibutuhkan soal adalah objek yang digunakan atau alat atau benda yang digunakan untuk melakukan sesuatu, sama seperti di pernyataan soal. Karena panci dan wajan itu fungsinya untuk memasak, maka kalimat apa juga yang menunjukkan fungsi atau kegunaan daripada alat tertentu. Kalau membersihkan tentu tidak menggunakan mengepel dan menyapu, tetapi dia menggunakan misal sapu atau pel ya.
Jadi pilihan A kurang tepat. Kita lihat di yang B. Ayah mencangkul sawah dengan menggunakan sekop dan cangkul. Apakah mencangkul sawah itu menggunakan sekop dan cangkul? Cangkul sudah betul ya, tapi kita tidak menggunakan sekop. Berarti B juga kurang tepat. Kita lihat C. Nilai ujian digunakan sebagai tolak ukur untuk membuktikan tingkat pemahaman siswa. Nah, di sini juga yang pilihan C kurang tepat ya, tidak menunjukkan indikator atau penggunaan suatu alat. Kemudian kita lihat D. Mengukur satuan panjang dengan menggunakan meteran dan penggaris. Penggaris itu tidak digunakan untuk mengukur satuan panjang ya, tapi untuk mengukur satuan panjang bisa menggunakan meter. Kemudian kita lihat yang E. Tony melukis di garasi menggunakan pensil warna dan krayon. Tentu pilihan yang E ini yang tepat ya, karena di situ ada pensil dan krayon yang digunakan oleh Tony untuk melukis. Jadi alatnya adalah pensil dan warna, fungsinya adalah melukis. Sama dengan pernyataan, alatnya adalah panci dan wajan untuk memasak. Jadi yang tepat yang E. Oke, sebelum kita lanjut, boleh di-subscribe dulu agar teman-teman tidak ketinggalan bentuk-bentuk soal terbaru untuk persiapan di tahun 2024 ini agar semakin maksimal dan siap untuk menghadapi tes. Bingung cara menjawabnya? Nah, untuk di video kali ini kita berikan tipsnya ya. Nah, ada 4 tips yang akan kita berikan. Pertama, teman-teman baca soal secara seksama. Yang kedua, cari kata kunci untuk setiap soalnya. Misal, di soalnya dia membutuhkan hubungan antara benda dan fungsi bendanya. Nah, hal itu untuk memudahkan kita menemukan jawaban yang tepat ya. Yang ketiga, perhatikan kata kerja yang digunakan. Yang keempat, perhatikan fungsi dari objek yang disebutkan. Sama seperti soal sebelumnya. Nah, karena kita sudah tahu apa sih trik untuk menjawab soal analogi terbaru ini, nah coba kita lihat di soal nomor 3 ini. Soalnya menyatakan bahwa hubungan objek pada kalimat pelajar membutuhkan pensil dan buku untuk menulis. Nah, kalimat tersebut setara dengan pilihan apa? Apakah yang A. Sinta adalah pengusaha kafe dan restoran, atau B. Atlet menggunakan baju renang dan kacamata renang, atau C. Pelukis membutuhkan kuas dan kanvas untuk melukis, atau D. Tommy adalah seorang peneliti yang memiliki kaca pembesar dan termometer, atau pilihan E. Budi berlari menggunakan sepatu dan sandwich. Nah, kita lihat ya di soalnya menyatakan bahwa pelajar itu kalau mau menulis dia membutuhkan pensil dan buku. Artinya ada hubungan antara objek yang dibutuhkan oleh pelajar dengan apa yang ingin dia lakukan. Jadi objeknya apa? Pensil dan buku. Fungsinya adalah dia digunakan pada saat menulis. Nah, mana di pilihan A sampai E yang menunjukkan pola yang sama dengan soalnya, yakni kita cari mana alat yang digunakan untuk melakukan kegiatan tertentu. Kalau pilihan A tentu kurang tepat karena di pilihan A Sinta adalah pengusaha kafe dan restoran, dia tidak menunjukkan ya. B juga demikian, atlet menggunakan baju renang dan kacamata renang. Itu atletnya tidak menunjukkan secara spesifik apakah atlet renang atau tidak. Nah, pilihan C, pelukis membutuhkan kuas dan kanvas untuk melukis. Nah, pilihan C ini yang tepat ya. Karena apa? Kuas dan kanvas itu digunakan untuk melukis oleh pelukis. Sama dengan yang ada di soal. Pensil dan buku itu digunakan untuk menulis, biasa digunakan oleh pelajar. Jadi, kata kunci tentu terletak pada benda yang dibutuhkan, harus sesuai dengan profesi atau subjek yang dijelaskan atau disebutkan, di mana pensil dan buku itu digunakan untuk menulis sama dengan kuas dan kanvas untuk melukis. Oke, jadi pilihan yang tepat yang C ya. Sebelum kita lanjut, teman-teman bisa untuk klik subscribe dulu untuk membantu perkembangan channel ini dan agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Nah, bisa kita lihat di soal nomor 4 ini, teman-teman bisa kerjakan dan jawab di kolom komentar ya.
Kita lanjut di soal nomor 5. Kalimat orang yang tidak mempunyai rumah disebut gelandangan. Nah, hal ini berarti kalau tidak punya rumah, dia disebut gelandangan. Apakah hal ini sama dengan pilihan A? Orang yang tidak mempunyai penghasilan disebut pengangguran? Tentu tidak ya, karena pengangguran bukan berarti dia tidak punya penghasilan. Atau B, orang yang tidak memiliki karyawan disebut swasta, juga kurang tepat. Atau C, orang yang tidak mempunyai uang disebut kemiskinan, juga kurang tepat. Atau D, orang yang tidak memiliki pekerjaan disebut pengangguran. Nah, pilihan D ini yang betul ya, karena orang yang tidak bekerja disebut pengangguran. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe. Semoga apa yang kita berikan bisa menambah wawasan teman-teman dan menjadi bekal untuk persiapan CPNS tahun 2024 ini. Semangat!